One-Oners, kembali lagi dengan saya Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas tentang communication skill. Communication skill itu macamnya ada banyak sekali ya teman-teman ya. Ada yang membahas tentang tone of voice, kemudian artikulasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik berbicara ya. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah apa yang terjadi di balik komunikasi ya, behind the scene-nya ya. Judul kali ini adalah Behind the Scene of Communication Skill. Jadi kalau sebuah film, sebelum menjadi film yang kita tonton, itu ada pembuatan skrip, kemudian proses syuting, edit, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di belakang ya, di alam bawah sadar kita. Gimana materinya? Yuk langsung aja kita simak. Pada materi kali ini saya akan membagi menjadi beberapa video karena materinya cukup banyak, tapi semuanya penting. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian komunikasi dan apa pentingnya komunikasi. Ya, yuk kita simak video pertama. Kali ini saya akan menggunakan slide. Jadi langsung yuk kita ke slide-nya. Hai One-Oners, welcome back to Online Class 101. Kali ini dengan materi The BTS of Communication atau Behind the Scene. Jadi rahasia di balik komunikasi dan cara menguasainya. Jika selama ini ilmu komunikasi yang ada lebih banyak membahas mengenai bagaimana bahasa yang baik untuk digunakan, gesture atau bahasa tubuh, tone of voice atau nada suara kita, maka kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang terjadi di balik komunikasi. Ibarat sebuah film, kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di balik layar sebuah film atau behind the scene-nya. Nah, bagaimana film itu dibuat sejak dari skrip, proses pembuatan skripnya, kemudian pada akhirnya menjadi sebuah film yang dapat dinikmati oleh semua orang. Nah, dalam komunikasi, sebelum sebuah kalimat diutarakan atau diucapkan, apa yang terjadi di baliknya, di alam bawah sadar kita. Ini akan kita pelajari. Yuk, langsung kita simak. Ilmu ini sangat penting sekali, mengingat komunikasi yang kita lakukan ini terjadi di berbagai situasi. Ya, seperti di rumah, dengan keluarga kita, orang tua, kakak, adik, kemudian di tempat umum, dengan mas-mas Gojek, kemudian mbak di kedai kopi, dan lain sebagainya. Kemudian di kampus, misalnya dengan dosen, teman kuliah, serta di tempat kerja, dengan teman kerja, atasan kita, rekan departemen lain, dan lain sebagainya. Baiklah, nah untuk video kali ini, materi The BTS of Communication ini akan terbagi dari beberapa bagian. Ya, karena materinya cukup panjang. Kali ini adalah part 1 ya, atau materi 1. Ini adalah video pertama kita ya. Nah, sekarang learning milestones atau apa saja yang akan kita pelajari di sesi The Power of Communication ini. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi intrapersonal. Yang ketiga adalah analisa transaksi secara teoritis. Dan yang keempat adalah analisa transaksi secara praktis atau praktikalnya. Kemudian apa sih key learning point-nya? Di akhir sesi kelas online ini atau di akhir sesi online kelas 101 ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, akan memahami arti komunikasi, kemudian dapat memahami komunikasi intrapersonal, mengetahui tipe kepribadian teman-teman one-oners melalui tes MBTI. Apa itu MBTI nanti akan dibahas di pelajaran berikutnya. Kemudian memahami dan memenangkan transaksi komunikasi. Dan yang terakhir adalah menguasai komunikasi dengan konsep saya oke, kamu oke. Ya, baiklah, kita sudah masuk ke materi pertama, yaitu pengertian komunikasi. Ya, oke, ini part 1, pengertian komunikasi. Apa sih pengertian komunikasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah kata benda atau nomina
yang memiliki arti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, bagaimana sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif? Yaitu bila pengirim dan penerima memiliki pengertian yang sama mengenai apa yang dikomunikasikan. Dengan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dapat menjadi sebuah komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, adanya perpindahan pesan. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan, misalnya masalah pekerjaan, ada yang ingin didiskusikan, kemudian meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, komunikasi dua arah. Bagaimana ketika kita sedang berbicara dengan dua orang atau lebih? Ketika kita melakukan komunikasi dalam sebuah grup, coba perhatikan bahwa komunikasi akan selalu terjadi dua arah. Ya, jadi misalnya saat kita sedang bicara dengan seseorang, kemudian ketika pihak ketiga berbicara, itu terjadi transaksi kedua. Jadi kita berbicara dengan orang ketiga dan seterusnya. Jadi akan selalu terjadi komunikasi dua arah. Nah, nanti akan lebih dipahami lebih lanjut di analisa transaksi. Bagaimana komunikasi yang terjadi sangat dinamis, tidak dapat diprediksi, dan dapat berubah posisi. Kemudian berikutnya adalah verbal dan non-verbal. Yang verbal tentunya sudah pasti komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik itu yang diucapkan, dituliskan maupun yang menggunakan bantuan media seperti telepon. Untuk yang non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, misalnya pandangan mata, bahasa tubuh, dan lain sebagainya, di mana tidak terdapat kata-kata yang diucapkan ketika komunikasi terjadi. Misalnya ketika di tempat yang sunyi seperti di perpustakaan, jadi kita hanya berbisik atau kita menggunakan tanda-tanda isyarat. Berikutnya adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bersikap dan berperilaku sesuai harapan kita. Proses ini bisa mudah dengan kalimat sederhana ataupun dengan proses yang tidak mudah, di mana kita harus lebih dari satu kali usaha yang perlu kita lakukan ketika pesan belum sampai kepada penerima. Nah, proses ini juga nanti kita bahas lebih lanjut di analisa transaksi. Yang terakhir adalah posisi yang seimbang dalam komunikasi. Ya, jadi posisi ini bukan hanya dalam artian jabatan, usia, dan lain sebagainya, tapi posisi di mana kita saling memahami tanpa satu dan lainnya merasa kurang informasi, merasa lebih informasi, serta pesan yang dikirimkan benar sampai sesuai dengan adanya. Bagian ini juga akan teman-teman pahami di analisa transaksi. Berikutnya kita akan membahas tentang arah komunikasi. Kita bisa lihat di sini bahwa arah komunikasi ada berbagai arah, ya. Mulai dari yang mengarah ke atas, ya, atau upward communication. Ya, ini kita istilahkan kepada dari atasan ke bawahan ataupun bawahan ke atasan. Dan sebaliknya downward communication atau komunikasi yang terjadi ke bawah dengan orang yang lebih muda, bawahan kita, atau misalnya kalau teman kampus, teman yang tingkatnya lebih di bawah kita. Lalu ada juga yang lateral. Terjadi komunikasi dengan pihak yang setara, misalnya rekan kerja yang posisinya sama, ya, sesama teman yang usianya sama, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah diagonal. Ini terjadi ketika komunikasi yang kita lakukan dengan posisi seseorang yang posisinya di atas kita tapi tidak di bagian yang sama. Ya, atau misalnya kamu di kampus, kamu bicara dengan dosen tapi dengan dosen di bagian lain. Nah, ini adalah arah komunikasi. Jika kita perhatikan, arah komunikasi ini beragam ya. Ini justru membuat ilmu komunikasi sangatlah penting. Karena ada saatnya kita tidak berani untuk berbicara kepada atasan orang lain. Ya, kita tidak tahu sifatnya, karakternya. Namun di sini kita akan jelaskan kenapa komunikasi bisa efektif tanpa melihat usia, posisi jabatan, dan lain sebagainya. Mari kita lihat proses komunikasi di slide berikutnya. Kita bisa lihat di sini ada pengirim dan penerima. Saat komunikasi berjalan, di mana kita sebut sebagai suatu situasi, maka dalam penyampaian pesan bisa terdapat noise atau hambatan. Nah, hambatan inilah yang nantinya akan mempengaruhi umpan balik yang diberikan oleh penerima.
Itu dia one-oners, video pertama dari materi Behind the Scene of Communication Skill. Gimana? Penting banget ya komunikasi. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan dalam berkomunikasi. Yuk, ditunggu videonya. Jadi jangan lupa subscribe, klik loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan informasi terbaru atas video-video terbaru kita. Kemudian di like dan share supaya kamu bisa belajar bersama dengan teman-teman kamu. Ya, ditunggu video selanjutnya one-oners. Dah.